warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ardawati dengan NIM 2311046. Nah, di sini saya akan membahas mengenai OpenCV tentang image crop, image resize, image blending, dan image conversion. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas keempat materi ini ya. Namun pernah kita bahas sebelumnya mengenai image crop, image resist, dan image blending ini juga image conversion ini pernah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Namun di pertemuan kali ini ada perbedaan gitu untuk pembahasan kali ini dan sebelumnya. Nah, langsung saja seperti biasa kita import CV2 ini sebagai import kelasnya gitu ya, agar nanti program yang kita buat bisa dijalankan ya. Nah, di sini ada image crop. Nah, image crop ini pada OpenCV dilakukan dengan menggunakan NumPy slicing. Nah, dengan notasi image array ymin, ymax, dan xmin, dan xmax, yang dimana ymin, ymax, dan xmax ini merupakan titik pixel batas area yang ingin di crop. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk rumusnya. Ini ada variabelnya ya gitu. Ada variabel untuk y dan x, yang mana ini letak ymin dan ini ymax-nya yang di bawah. Nah, kemudian yang di atasnya ada xmin dan xmax-nya. Jadi dia dihitung mulai dari atas ya. Nah, langsung saja ke kode programnya. Di sini kita akan mengesep image dulu ya. Di sini kita mengambil foto Lena. Nah, ini dengan cara menyimpan image cv2.imret.lena.jpg ini untuk mengetahui atau menyimpan foto Lena ini sebagai contoh nanti kita perbandingan ya, contoh outputnya nanti ya teman-teman, nanti teman-teman bisa lihat. Nah, ini ada outputnya, ada height, width, dan c. Nah, di sini ada crop image menggunakan ymin, ymax, dan xmin dan xmax. Nah, ini ada image crop sama dengan image y-nya 0, ymin-nya 0, ymax-nya 3,55, dan xmin-nya adalah 0, xmax-nya ada 400. Nah, di sini kita coba running. Oh, bentar, maaf. Ini kita import dulu. Maaf ya. Nah, berarti dia sudah menyimpan nilai dari ymin dan ymin, ymax, dan xmax-nya ini. Nah, kita jalankan saja untuk menampilkan si foto Lena tadi ya, dengan rasio ini. Kita jalankan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini ada dua image ya, ada original image dan cropped image. Nah, ini merupakan dua perbedaan gambar ya, dari original ke cropped image. Nah, di sini kita bisa membedakan dari si cropped ini. Nah, di sini kita akan coba untuk mengubah rasionya ini. Ini kan awalnya 0, kita ganti sama 5, dan ini kita ganti dengan 10. Maka kita akan lihat perbedaannya seperti apa. Nah, di sini teman-teman bisa lihat perbedaannya. Maaf, ada yang lupa. Di sini kita juga ganti 300. Ini juga kita ganti jadi 350 dah. Nah, ini merupakan perbedaan dari kedua
foto Lena tadi, dari foto Lena tadi ya, ada original image-nya dan cropped image. Sebelumnya kita kan tadi sudah nge-run ya. Nah, tidak ada perbedaan sama sekali gitu. Nah, sekarang kita sudah mengubah nilai dari YMIN, kemudian YMAX, XMIN, dan XMAX-nya. Jadi dia menampilkan hasil seperti ini. Ini untuk crop image dan ini untuk original image. Oke. Selanjutnya di sini ada stop titik crop melalui input. Jadi dia mengcrop sebuah image ini melalui input ya, dengan input YMIN, YMAX, XMIN, XMAX ini dengan memasukkan nilai dari YMIN dan YMAX, XMIN dan XMAX ini. Nah, kemudian ada image crop ini untuk mengcrop image-nya, dan ini show image ini untuk menampilkan crop image dari rasio yang telah kita masukkan nilainya gitu. Kita akan coba jalankan. Kita masukkan nilai YMIN-nya dulu ya. Kita masukkan 5 misalkan, atau 10 dah, 10. Kemudian YMAX-nya ada 300 dah, 300. Kemudian XMAX-nya 20. Kemudian XMAX-nya 300. Nah, maka dia akan menampilkan hasil seperti ini. Nah, jadi outputnya itu kita masukkan atau kita mengcropnya dengan input ya, dengan input. Nah, jadi seperti ini. Ini untuk hasil crop image, ini untuk original image-nya. Oke, selanjutnya ada menggunakan mouse append click pada OpenCV dengan stop titik crop melalui mouse click. Jadi maksud dari mouse append click pada OpenCV ini, dia nanti akan mengcrop image dengan cara mengklik mouse-nya pada image-nya ya. Nanti kita akan coba. Nah, sebelumnya kita akan membahas mengenai tentang review global variable. Nah, sebelumnya kita juga pernah ya membahasnya, yang dimana saya akan membahas sedikit saja, inti-intinya saja. Nah, jadi ini kenapa dinamakan global variable? Karena dia ditambahkan global variable ini ya. Nah, jadi ketika kita menghilangkan global x ini, maka dia akan menampilkan hasil outputnya atau akan dihitung cuman nilai 200 ini saja, seperti ini. Nah, seperti ini. Kenapa dia ada errornya di sini? Karena kita tidak menghapus print ini ya. Print ini fungsinya untuk mengeprint mengeprint dev hitung flag yang ini yang print X ini ya, untuk 400. Nah, kita tambahkan saja untuk global global X. Nah, jadi dia akan terhitung si nilai 400 ini 2 kali, karena dia akan mengeprint 400 ini dan 400 ini ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk menggunakan event mouse click di OpenCV diperkenalkan beberapa metode sebagai berikut. Ada cv2.nameWindow dan cv2.setMouseCallback, yang dimana nameWindow ini set nama window tanpa memanggil cv2.imshow terlebih dahulu. Jadi dia akan menampilkan outputnya dengan di dalam cv2.nameshow ini, named window ini ya. Jadi tidak menggunakan cv2.imshow-nya. Nah, kalau cv2.setMouseCallback ini dia akan meng-create mouse callback. Kemudian ketika OpenCV mendeteksi ada event klik pada mouse, maka fungsi yang diset pada metode ini akan dijalankan gitu.
Nah, mouse event parameternya ada beberapa ya di sini. Ada cv2.event r button down, kemudian ada cv2.event r button up, kemudian ada cv2.event L button down, kemudian cv2.event L button up. Ada cv2.event mouse move. Nah, di sini ada contoh programnya untuk contoh dari event klik mouse ini ya. Nah, kita jalankan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini merupakan output dari event mouse click. Nah, di sini kita ini crop untuk event mouse click ya. Ini di crop ya, segimana kita mengarahkan mouse kita untuk mengcrop di dalam image ini, di dalam image original ini. Nah, ini hasil crop dari si klik mouse-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Oke, jadi dia akan menghentikan dengan cara klik key ya, klik key ya. Jadi tidak sembarang gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, di sini juga sama untuk mengklik atau mengcrop menggunakan klik mouse gitu. Ini juga sama outputnya juga. Nah, kemudian ada image resize, yang mana untuk melakukan resize image pada OpenCV yang diperkenalkan beberapa metode berikut. Yang pertama ada metode cv2.resize img wnew hnew. Nah, kemudian ada resize image ke ukuran wnew x hnew ini. Nah, di sini ada kode programnya. Maksud dari wnew x hnew ini, ia adalah untuk meresize image dengan new width gitu. Kemudian ada new height, dimana width ini sebagai lebarnya, height sebagai panjangnya gitu. Nah, ini merupakan nilai dari si W-nya, ini si H-nya gitu. Nah, ketika kita ingin memanggil atau melihat outputnya, kita akan show image saja dengan perintah cv2.imshow ini ya. Kita jalankan saja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini ada image untuk original dan image untuk resize-nya. Di sini sudah ditentukan untuk nilai resize-nya ya, di bagian sini. Nah, coba kita akan ubah ya dia. Jadi 350. Oke, seperti itu saja. Oh, belum ada perubahan ya. Kita ubah saja semuanya. Ini juga kita ubah jadi 300. Nah, ini ada perubahannya sedikit ya. Tadi kan agak ke atas gini ya, dia agak kurang panjang ya, kurang tinggi lah gitu. Nah, sini sudah mau sama rata lah fotonya ini. Nah, ini dinamakan resize image dan ini original image. Nah, selanjutnya resize dengan menggunakan rasio ukuran original atau hitung manual. Yang dimana untuk kode program ini dia di sini kita diminta untuk memasukkan rasio resize-nya dengan keinginan kita gitu. Tadi kan dari si new week ini dengan new week ini sudah ditentukan nilainya di sini gitu. Jadi dihitung manual ini kita akan diarahkan seperti ini. Nah, di sini kita akan memasukkan rasio resize-nya. Di sini kita akan coba taruh 1.5.
Nah, teman-teman bisa lihat di sini perubahannya. Nah, ini ada image untuk original dan ini ada resize image-nya. Nah, ini merupakan image dari nilai 1.5 tadi yang kita masukkan nilai rasionya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada resize dengan menggunakan rasio ukuran original fx dan fy. Jadi, dia akan ditentukan nilai fx dan fy-nya ya, seperti ini. Nah, ada resize image di bagian sini, di bagian kode program ini, dia berfungsi untuk mengukur ukuran rasionya dengan nilai fx dan fy ini. Kita coba jalankan ya. Ini juga show image ini sudah kita bahas sebelumnya, sama seperti yang sebelum-sebelumnya juga. Nah, ini nilai ini untuk original dan ini untuk resize-nya. Ketika kita ingin mengubah ukurannya, kita akan coba ya. Kita akan coba taruh 5. Nah, teman-teman bisa lihat di sini perubahannya. Ini yang resize tadi ya. Nah, kita udah mengubah bentuknya. Jadi dia akan berubah menjadi kayak tinggi gitu ke bawah gitu ya, tidak lebar. Nah, begitulah untuk si resize dengan menggunakan rasio ukuran original fx dan fy ini. Coba saja ini. Nah, ada resize with interpolation. Yang mana interpolation atau parameternya ada beberapa, ini ada 4. Ada cv2.internearest, kemudian ada cv2.interlinear, cv2.interarea, dan cv2.interkubik. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk kode programnya. Coba kita jalankan dulu ya. Nah, di sini kan ada gambar apple. Gambar apple 3. Nah, ini merupakan foto original dan ini foto interest ya, interest. Kemudian ini foto untuk image kubiknya. Ya, internerestnya ada 3 ya. Di sini kita menggunakan foto foto apple. Nah, selanjutnya ini kita menggunakan foto logo Python. Di sini kita akan menggunakan parameter interkubik, kemudian internearest dan interarea. Kita jalankan. Nah, maka dia akan menampilkan hasil seperti ini. Ada untuk ini interlinear, ini interkubik, ini interarea, ini internearest. Seperti itu. Nah, dan ini yang originalnya ya. Dia tidak dihitung. Nah, selanjutnya ada resize in window using mouse event click. Nah, di sini kita akan diminta untuk mengcrop dengan mouse event click seperti ini outputnya. Nah, jadi ketika kita mengklik mouse ini kemudian kita geserkan, maka dia akan mengcrop foto ini atau dia akan menggeser seperti ini gitu. Nah, ini fungsinya dari event mouse clicknya tadi. Nah, kita klik 2 kali dia akan kesimpan. Ketika kita klik 2 kali maka dia akan diminta untuk mengubah rasionya juga gitu ya. Nah, ini juga ketik ini. Nah, kemudian selanjutnya ada image blending. Image blending diformulasikan sebagai GX sama dengan 1
min alpha F0 X tambah alpha F1 X. Nah, F0 ini merupakan gambar pertama, F1 merupakan gambar kedua, dan alpha merupakan parameter temporal cross resolve antara kedua gambar, di mana alpha bernilai 0 sampai 1. Nah, kemudian ada metode yang akan digunakan untuk melakukan image blending adalah ada cv2.add weighted, ada image 1 alpha, image 2 beta, dan gamma. Nah, di mana beta sama dengan 1, terus alpha, kemudian dan gamma adalah konstanta untuk menambah atau mengurangi nilai piksel akhir hasil blending 0 sampai 255. Kemudian set gamma ke 0.0 untuk defaultnya ya. Nah, ini ada kode programnya. Nah, di sini dia akan menampilkan dua foto gitu. Ada foto Lena dan dan image apple. Image Lena dan image apple. Nah, di sini kita akan coba jalankan. Nah, kita akan memasukkan untuk enter alpha-nya dengan nilai 1.0. Nah, ini ada hasilnya. Coba kita ulang. Kita coba ulang ya. 1.5. Nah, maka dia di sini dia akan melakukan perbandingan atau result dengan image Lena dan Apple ini dari dua gabungan image ini ya. Jadi dia menyesuaikan dengan rasio atau enter apa yang kita masukkan, nilai yang kita masukkan seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada seperti gambar apel. Nah, dan ini ada foto Lena juga. Teman-teman bisa coba nanti untuk percobaannya. Ini ada image shape sama seperti sebelumnya juga. Nah, ini ada blend image with the different size menggunakan using cv2 resize atau street gitu. Nah, ini juga sama seperti yang tadi, namun ini menggunakan pisangnya. Tadi kan menggunakan apple, nah sekarang menggunakan image pisang dan Lena gitu. Coba kita jalankan. Kita masukkan enter alpha-nya seperti tadi 1.5. Nah, maka dia akan menampilkan hasil seperti ini. Ini ada gambar pisangnya juga, dan ini foto Lenanya. Berarti dia semakin rendah nilai yang kita masukkan atau enter alpha yang kita masukkan, berarti nilai resultnya dia semakin berkurang atau tidak akan terlihat sama sekali gitu. Nah, jadi dia akan terlihat hanya satu foto saja, yang foto atau image awal saja yang kelihatan ketika enter alpha yang kita masukkan rendah gitu. Seperti itu. Nah, kemudian ada blend image with different size using cv2.resize speed window. Nah, sama juga seperti yang tadi, kita menggunakan image pisang juga, sama dengan foto Lena juga, dengan enter alpha juga. Kita akan coba lagi. Kita akan coba 1.10. Nah, jadi di sini dia di feed window ini foto image pisangnya ini atau image pisangnya ini dia berada di atas gitu ya, tidak di tengah. Tadi kan dia berada di tengah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada kelihatan foto pisangnya, namun dia sama samar-samar gitu. Karena result yang kita masukkan itu tinggi. Coba kita coba ulang. Masukkan ke. Nah, di sini bisa kelihatan ya seperti yang tadi. Nah, tadi kan foto atau image pisang ini dia berada di tengah-tengah sini ya, tengah-tengah foto Lena. Sekarang dia berada di atas foto Lena. Karena dia menggunakan if dan else ini, ada dimasukkan nilai H dan W-nya gitu. Oke, nanti kalian coba saja.
Nah, di sini juga ada simple linear blender. Di sini ada foto Lena sama pisang juga ya. Kita jalankan, kita masukkan. Ini juga sama ya kayak tadi. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan trackbar pada OpenCV. Kemudian ada blend input parameter alpha menggunakan trackbar slider. Nah, untuk menggunakan trackbar slider diperkenalkan beberapa metode berikut. Yang pertama ada cv2.creator trackbar, kemudian ada label, window name, default value, max value, and change, dan function. Nah, ini ada label pada trackbar, kemudian ada window name yang digunakan trackbar dan image, kemudian ada default value, nilai awal yang diset pada trackbar, kemudian ada max value, nilai maksimum yang diset pada trackbar, kemudian ada on change function yang akan dipanggil ketika nilai pada trackbar berubah. Nah, seperti trackbar yang sudah kita jelaskan barusan, kita akan masukkan di kode program ini. Saya sudah membuatnya. Teman-teman bisa lihat, ini ada alpha max value, di mana nilai maksimum yang diset pada trackbar. Nah, kemudian ada alpha default value-nya, merupakan nilai awal yang diset pada trackbarnya. Nah, ini ada image blending, kemudian ada function depth on trackbarnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kita jalankan. Nah, jadi di sini kita akan mengeset atau membandingkan foto atau image dari sebelumnya gitu ya, dari image pisang dan apple tadi yang telah kita buat. Namun perbedaannya dengan yang image blending ini, dia menggunakan alpha seperti ini dia. Alpha seperti ini, dimana ketika kita semakin mengeraskan nilainya, maka image yang kita ingin perlihatkan tidak kelihatan gitu. Nah, ketika kita ingin mengecilkan rasio untuk gambar yang pertama atau foto Lenanya, maka kita akan mengeset alpha ke yang lebih kecil. Nah, maka dia akan menampilkan hasil image apple saja seperti ini gitu. Namun kita menggunakan drag seperti ini ya, drag mouse seperti ini, seperti itu untuk image blendingnya. Nah, kemudian ada overlay transparent image. Contoh penerapan overlay transparent ini seperti ini. Nah, di sini diminta untuk memasukkan nilai alfanya sama seperti yang tadi. Di sini kita menggunakan image Lena juga. Kita coba ini. Nah, namun di sini kan tidak menggunakan image baru lagi, namun dia menggunakan garis atau overlay atau layer baru ya, seperti itu pada image si Lena ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kemudian ada image color conversion yang terakhir, yang dimana diperkenalkan metode cv2.cpt color untuk color conversion pada OpenCV. Nah, berikut ada parameter converse color yang dapat digunakan. Nah, ini ada converse BGR to RGB, BGR to HSP, BGR to BGRA. Nah, sebelumnya ini sudah kita jelaskan ya. Sebelumnya teman-teman bisa
coba nanti, karena sebelumnya kita pernah jelaskan. Jadi kita akan jalankan saja ya. Ini juga sama seperti yang sebelumnya kita jalankan. Ini ada original dan ini adalah grayscale-nya. Karena di perintah ini dia akan mengconvert BGR to grayscale gitu. Nah, jadi dia akan menampilkan grayscale saja. Nah, ini juga ada convert BGR to RGB. Nah, di sini dia akan menampilkan untuk hasil ke RGB-nya. Ini original image dan RGB image-nya. Sama ya seperti yang pernah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya, mungkin habis ya pembahasan kita. Mungkin saya akan jelaskan sedikit lagi mengenai ini. Jadi saat di preview tidak terlihat perbedaan ya untuk si BGRA ini ya kita jalankan. Salah ya ini. Mungkin ada kesalahan pada si pintu ini. Import si pintunya. Oke. Kita coba lagi. Ya di sini kita tidak mengasepnya. Kok dia nggak bisa ya? Kita mulai dari sini. Oke, berhasil. Juga berhasil. Nah, iya ini kita tidak menjalankannya ya teman-teman. Nah, ini untuk foto untuk BGRA dan ini untuk originalnya. Seperti yang kita lihat di sini tidak ada perbedaan ya, seperti itu. Tidak ada perbedaan sama seperti yang grayscale tadi atau RGB tadi ya. Nah, jadi dia akan meng-shape image shape-nya. Nah, kemudian ada image BGRA shape-nya, dia akan menyimpan dari si BGRA ini. Nah, di sini ada untuk image BGRA 0,0. Nah, ini ada BGRA-nya. Di sini ada hasil outputnya dengan array dengan nilai B-nya 82, G-nya 73, R-nya 183 dan A-nya 255. Nah, apa ada BGRA merupakan transparansi level 0 sampai 255 seperti itu. Nah, kita pernah mencobanya pas pertemuan sebelumnya lah gitu. Pernah kita membahas. Jadi di sini kita mengubah atau mengeset layer A menjadi 127. Tidak kita mengubah 255 ini menjadi 127 ya, seperti itu. Nah, kemudian ada image BGRA seperti ini, maka dia sudah berada di folder atau di bagian A-nya 127 ini karena kita sudah mengeset layer A-nya. Kemudian kita akan menampilkan saja. Nah, maka hasilnya seperti ini yang telah kita edit tadi. Nah, di sini juga tidak ada perbedaan seperti itu, tidak ada perbedaan. Namun saat di preview tidak terlihat perbedaan. Kemudian di save untuk melihat hasil transparansinya. Kemudian hasil bisa dilihat hasil transparansinya dalam format PNG. Nah, jadi di sini kita sudah mengesave hasil transparansinya dengan format PNG ini. Nah, ini merupakan hasil dari transparansi dari foto Lena tadi ya, teman-teman.
Nah, ini kita akan coba untuk transparansikan untuk logo Python-nya. Di sini kita akan coba. Ini ada ini seru ya, karena kita akan mencoba menjadi IMJ BGRA-nya. Nah, di sini ada kita akan meng-create cv2.imrate, ada logo Python, transparansi, JPG. Tadi kan PNG, sekarang JPG-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini untuk JPG dan ini untuk PNG-nya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan saya pada kali ini atau pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.